Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hingga saat ini Allah masih terus memberikan kepada kita nikmat yang tidak sedikit jumlahnya. Bahkan kita tidak akan mampu menghitungnya. Di antaranya adalah Allah berikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya. Dan sebagaimana yang saudara-saudara semua ketahui bahwa di hari Jumat ini bukan hanya sholat tapi juga mendengarkan khutbah. Dan tidak ada dalam syariat Islam khutbah yang disampaikan kecuali harus berisi tentang takwa, wasiat takwa. Oleh karena itu, karena takwa adalah target dari hidup kita, maka mari saudaraku yang Allah muliakan, kita persiapkan pendengaran kita, kita siapkan penglihatan kita, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang khotib sampaikan. Saudaraku yang Allah muliakan, tema yang khotib ingin sampaikan pada kesempatan Jumat ini adalah menjadi manusia hamba Rabbani. Dari tema sekaligus judul ini ada dua kata kunci yang akan menjadi bahasan. Yang pertama adalah hamba, ya. Hamba, yang kedua Rabbani. Kita semua sudah terbiasa mendengar kata hamba, ya. Tapi pada kenyataannya masih banyak di antara kita yang tidak sesuai dengan penyebutan hamba tersebut. Di dalam ayat Al-Quran, saudaraku, minimalnya ada kata yang terjemahannya adalah hamba, namun bentuk katanya adalah abdun. Ya. Bentuk katanya abdun dan jamaknya ibad. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, kata abdun yang jamaknya ibad itu konotasinya positif. Ya. Itu tujuannya untuk memuliakan orang tersebut. Ya. Abdun, jamaknya ibad. Lihat di dalam surah Al-Isra
ketika Allah menceritakan sebuah peristiwa yang besar, yaitu Rasulullah dimi'rajkan ke langit dan diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan waktu yang singkat. Apa yang Allah sebut untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata abdun yang jamaknya sekali lagi ibad. Dan kata ibad di dalam surah Al-Furqan Allah sandingkan dengan nama Allah, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Apa yang harus kita pahami saudaraku dari dua contoh ayat ini tadi, bahwa Allah menyebut siapapun ketika menggunakan kata abdun yang jamaknya ibad, itu berarti Allah sedang memuliakan. Allah memuliakan orang tersebut. Nah, lantas apa alasannya sehingga Allah bisa memuliakan orang tersebut? Mari kita lihat surah Ali Imran ayat 79. Allah menerangkan tentang sifat-sifat hamba Allah yang Allah menyebutnya Rabbaniyin. Rabbaniyin, ya, jamak dari Rabbani. Awal ayat 79 berbunyi makana li basharin ayyutihallahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Saudaraku, Allah memuji Rasulullah melalui ayat ini, ayat 79. Asbabun nuzul ayat ini adalah saat itu Rasulullah ditawari untuk menjadi Tuhan, untuk disembah oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Tapi bagaimana Rasulullah dengan spontanitas beliau menjawab, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Bukan ini tujuan aku diutus oleh Allah. Bukan ini aku diperintahkan oleh Allah. Bukan untuk disembah, bukan untuk jadi Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi ayat ini adalah diantaranya mengandung pujian buat Rasul dan pujian buat siapapun yang mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak langkah Rasul? Lihat kembali, saya baca, maka nali basarin, tidak sepantasnya manusia, Allah menyebutnya bashar, ya, ayyutiyahul hukma kitab wal hukmun, yang sudah diberi oleh Allah kitab, diberi hukma ilmu yang benar, dan diberi kenabian, akan mengatakan kepada manusia, sembah aku tidak akan mungkin, kata Allah. Seorang yang sudah dapat bimbingan Allah, diberi ilmu oleh Allah, kata Allah, gak mungkin mereka merindukan disembah oleh orang lain, oleh siapapun. Nah begitu juga kita saudaraku. Bukan hanya disembah, terkadang kita gila hormat.
pengen dipuja, pengen dipuji. Ya. Tidak dipuja, tidak dipuji, tidak disanjung, hatinya dongkol. Wal'iyadzubillah. Maka nali basyarin, enggak pantas kalau memang kita ini mengaku hamba Allah, enggak pantas pengen dipuja-puji, kata Allah, apalagi disembah. Maka bagaimana caranya agar kita ini mendapat pujian seperti Rasulullah dipuji oleh Allah? Pertama, ayat itu membimbing kita. Ingat, engkau adalah bashar. Jadi di antara sebutan untuk kita, saudaraku, di samping ada al-insan, Allah juga menjuluki kita bashar. Apa yang harus kita pahami dengan kata bashar? Manusia yang punya sifat hewan, ya, punya sifat syaitan, di samping punya sifat kemalaikatan. Ya. Jadi disebut bashar. Kita ini terkadang seperti hewan, terkadang seperti malaikat. Seperti apa kita ini seperti hewan? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum ghafilun. Kata Allah, sudah kami siapkan neraka jahanam ini untuk kebanyakan jin dan manusia yang mereka memiliki qalbun, hati, tapi tidak digunakannya hatinya untuk berpikir tentang kebenaran, tentang bagaimana ibadah yang benar. Diberi penglihatan mata pun demikian, tidak digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengetahui apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ini, tidak digunakannya untuk seperti itu. Begitu juga diberi telinga, tidak digunakannya untuk mendengar ilmu yang benar. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Jika orang seperti ini yang tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya secara benar untuk kenal Allah, untuk beribadah dengan benar, untuk merindukan surga sebenar-benarnya, bukan sebenar hayalan, mereka itu seperti an'am, binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina dan hina lagi. Mengapa? Ulaika humul ghafilun, karena mereka ghafil. Apa itu ghafil? Al-ghafil la yastanfi' mimma yanfa', tidak pandai mengambil manfaat dari yang jelas ada manfaatnya. Al-Quran ada di rumah, dibaca tapi tidak dipahami. Apalagi tidak dibaca. Dibaca tapi tidak paham. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah, tapi setelah itu pergi ke kuburan minta-minta. Di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya? Dibaca dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Diberi ilmu, marah. Diberi ilmu yang benar, tidak terima. Ulaika kal an'am. Orang seperti ini seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina. Wal'iyadzubillah. Maka mari saudaraku, baca kembali ayat 79 surah Al-An'am, surah Ali Imran. Jadi setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa kita ini bashar, Allah bimbing lagi. Kalau engkau merasa bashar itu terhina, engkau jangan biarkan dirimu terus terhina. Muliakan dirimu dengan bagaimana, ya Allah,
Kata Allah, baca Al-Quran, pelajari isi kandungannya, pahami dengan benar, amalkan. Bagaimana membuktikannya ini benar? Ikuti Rasulku, nubuwah, ikuti Rasulku. Baru engkau akan menjadi hambaku yang Allah gelari dengan Rabbani, jamaknya Rabbaniyin. Cirinya apa? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ciri Rabbani itu akrab dengan Al-Quran. Tu'allimuna al-kitab, ajarkan isi Al-Quran, wa tadrusuna, dan jangan berhenti belajar terus. Itulah Rabbani. Itulah Rabbaniyun. Itulah Rabbaniyin. Itulah hamba-hamba yang dipuji oleh Allah. Mari saudaraku, rindukanlah diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa merasakan kedekatan kepada Allah. Setiap kali kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kita merasa Allah memperhatikan kita. Ketika kita membaca ayat ya ayyuhan nas, Allah memperhatikan kita. Mari saudaraku, sekali lagi Allah sudah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di dalam ayat Al-Quran agar kita bisa memperjuangkan dalam hidup kita ini menjadi hamba Rabbani. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua untuk melengkapi apa yang tadi di khutbah pertama tentang Rabbani, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang kalian di antara kalian beriman sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dalam hadis ini saudaraku? Di dalam teksnya tidak beriman, tapi ternyata bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak sempurna iman kita sampai kita ini mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Apa yang kita pahami dari hadis ini saudaraku? Kembali ke tadi, Rabbaniyin. Orang-orang yang Allah gelari Rabbani ini selalu menyampaikan kebenaran. Selalu menyampaikan kebenaran. Dia merindukan, yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran bukan hanya dirinya saja, tapi siapapun harus bisa beramal yang benar. Nah, maka hadis ini saudaraku maksudnya adalah kita harus merindukan orang lain bisa beramal benar sebagaimana yang kita sudah perjuangkan. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak merindukan, kita biarkan aja. Mereka mau celaka, mereka mau sengsara, mereka mau diazab. Berarti kita digolongkan oleh Rasul ke dalam orang-orang yang belum sempurna imannya. Maka sekali lagi, mari saudaraku, rindukan kita ini bisa menyebarkan kebaikan kepada siapapun, alias berdakwah. Berdakwah itu bukan memaksa orang untuk ikut kita. Berdakwah itu hanya menyampaikan kebenaran. Maka berhati-hatilah
khususnya kepada para penyampai. Jangan hanya menyampaikan, tapi harus siap mempertanggungjawabkan apa yang dikeluarkan dari lisannya. Harus apa? Harus kebenaran. Jangan menyampaikan hanya karena ingin tadi dipuji, disanjung. Akhirnya apa? Dia sampaikan yang sesuai dengan keinginan mad'u. Dia sampaikan yang sesuai dengan keinginan mustami'. Bahaya kalau seperti ini. Saudaraku, itulah yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah rindukan kehambaannya. Sebagai akhir, khotib berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min ibadika salihin. Rabbana min ibadika salihin. Rabbana min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.